Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang? Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Tidak menarik. Oke, sebelum pembelajaran saya absen terlebih dahulu. Absen pertama ada Ainaya Nur Rahma. Ada ya. Aulia Dina Lestari. Ada. Cahya Edi Pratama. Egi ada atau tidak? Oh ada. Cinta. Sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, saya ingin sedikit memberikan motivasi. Jadi sudah kelas 6 di sini ya. Kelas 6 sebentar lagi mau lulus. Jadi motivasi belajar diusahakan selalu ditingkatkan. Karena di kelas 6 ini nilainya menentukan untuk apa? Satu, menentukan kelulusan dan mendaftar di sekolah atau jenjang berikutnya. Jadi diharapkan atau Bapak Ibu guru mengharapkan di kelas 6 ini semua siswa-siswi belajarnya ditingkatkan. Nih sebelum kegiatan ini, saya ingin mencoba menanyakan dulu di sini ada yang hari ini merasa mungkin kurang bahagia? Mas Egi, kenapa Mas Egi kurang bahagia? Agak sakit tadi minum proman Mas Egi ya, mungkin agak mah. Kemudian di sini ada yang mungkin mengantuk. Nah, di sini ternyata ada coding, ada AI. Itu masuk ke dalam namanya computational thinking atau berpikir seperti komputer. Nah, ini awal dulu. Jadi berpikir seperti komputer itu bukan hanya komputernya saja. Kita sebagai manusia juga harus berpikir seperti komputer. Kalau komputer itu kan berarti ada AI. AI itu termasuk dalam pikirannya si komputer. Nah, kita berpikir seolah-olah kita ini komputer. Kalian menggunakan HP kan, menggunakan gadget di rumah. Nah, itu salah satunya berarti memanfaatkan AI, coding, dan kalian itu sebetulnya di rumah itu sudah berpikir seperti komputer, tapi kalian tidak sadar. Nah, hari ini kita akan fokus dan tekankan bagaimana sih kita berpikir seperti komputer. Bukan kita nanti menjadi robot, tapi ya bukan kita bergerak seperti robot kaku misalnya ya. Nah, seperti tadi Mbak Alia kayak gini bukan. Kita tuh berpikirnya seolah-olah kita ini komputer. Nah, kita nanti bisa apa saja sih kalau kita menjadi komputer. Nah, ini yang dinamakan computational thinking atau berpikir seperti komputer. Nah, selanjutnya dari tujuan pembelajaran hari ini kita belajar untuk memahami apa, kemudian mengetahui apa. Nah, pertama memahami konsep dasar computational thinking. Jadi kita belajar dasarnya dulu. Berpikir seperti komputer. Hari ini kita berarti belajar bagaimana kita berpikir seperti komputer secara paling dasar. Dan yang kedua adalah menerapkan pola berpikir ini pada masalah sehari-hari. Jadi berpikir seperti komputer ini tujuannya bukan hanya saat pelajaran KKA saja, tapi pas di rumah di bawah. Jadi nanti setelah kita belajar computational thinking ini di rumah diharapkan bisa diterapkan di kelas, bisa diintegrasikan dengan mata pelajaran lain, dengan kegiatan lain di rumah bisa dilakukan atau dipraktekkan dengan masalah yang ada di rumah kemudian dipecahkan sendiri. Nah, materi ini memang mungkin asing ya, karena ini adalah materi baru, berarti pelajaran baru yang akan kalian dapatkan selama 1 semester nantinya ya. Dasarnya kita akan belajar ini. Hubungannya nanti produknya setelah belajar ini apa? Di akhir kalian tadi bisa menerapkan atau mengintegrasikan dengan pembelajaran, bisa digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Kita kolaborasikan dengan menggunakan HP juga bisa nanti memanfaatkan beberapa aplikasi. Nah, dari situ kita akan belajar berbagai macam hal. Sekarang di sini ada pertanyaan, apa itu berpikir seperti
komputer. Nah, saya bacakan ya. Jangan ngantuk, yang ngantuk nanti boleh tunjuk tangan, angkat tangan, tunjuk tangan, angkat tangan, basuh muka. Sekarang dasarnya dulu. Apa itu berpikir seperti komputer? Nah, di sini komputer bekerja dengan urutan perintah yang jelas dan logis. Poinnya di situ. Komputer itu berpikir secara berurutan dan logis. Contoh, kalian menggunakan aplikasi Google Map, ya, kamu di pelolong pengen kelimpung, nggak tahu arahnya, berarti kan secara berurutan kamu buka Google Map, kemudian ketik icon rute. Nah, rutenya otomatis kan di situ secara berurutan, nanti maju 100 meter, 100 meter belok kiri, misalnya di RT6 kan sampai jalan raya tuh 100 meter misal, atau 500 meter belok kiri. Setelah sampai Sojokerto bawah, nanti ikuti jalan, misal ikuti jalan. Nah, di persimpangan Sidomulyo itu kan ada kanan ada kiri, ambil kanan. Nah, di situ kan secara berurutan ada perintah dan logis, masuk akal. Pernah belajar ini? Dekomposisi di mata pelajaran apa? Matematika, betul. Nah, nanti ya, dekomposisi dalam matematika sudah pernah. Berarti secara tidak langsung kalian harusnya sudah pernah melakukan dan berpikir seperti komputer. Tapi di sini kita akan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di dekomposisi dalam matematika jelas, kita memecah nominal atau bilangan besar, ya. Di situ kita pecah, kita bisa mendapatkan berapa bilangan sih dari nominal besar tersebut. Nah, di sini juga sama, masalah besar dipecah menjadi bagian kecil. Kamu mendapatkan masalah besar itu maksudnya bukan tiba-tiba belum masalah besar, bukan. Masalah, coba Pak Guru yang tanya, pernah nggak masalah yang kalian dapatkan di rumah kemudian disuruh pecahkan sendiri oleh orang tua? Contoh satu aja, apa bisa? Di rumah disuruh ngapain terus? Oh iya, berarti harus begini dulu, baru nanti dipecah. Nanti kita menemukan hasil dari memecahkan tersebut, kemudian kita mendapatkan hasilnya. Misal apa? Kasih contoh dulu satu. Di rumah disuruh apa? Ada tidak? Ayo tunjukkan Mbak Asna ngantuk. Oh enggak, dia kalau ngantuk nanti cuci muka. Misal disuruh buat atau memasak nasi, pernah atau tidak? Nah, berarti misal memasak nasi, berarti dipecah dulu. Apa yang harus dilakukan? Membersihkan berasnya dulu, kemudian buang airnya. Ayo benar, setelah buang airnya, setelah bersih, masukkan ke panci bisa atau rice cooker, kan sama ya, ditanam menggunakan panci atau kompor itu atau rice cooker. Dan terakhir kemudian apa? Oh, dikasih air biar ulen dan air biar gak kering. Nah, kemudian kita tunggu sampai panas. Itu kan pernah, berarti di rumah pernah kan? Selain memasak nasi, misal contoh bikin nasi goreng. Betul, di rumah bikin nasi goreng. Masalahnya apa? Oh, kita pecah, berarti dari terkecil kita pecah ke bahannya, ke bumbunya, ke alat-alat yang digunakan, kan begitu. Tahu berarti ya, bagaimana mendekomposisi itu kan? Berarti sudah belajar. Sekarang pattern recognition atau mengenali pola dan mengenali pola yang sama, melihat kesamaan dan perbedaan dari sebuah masalah. Ada Pak Dasar. Nanti saya jelaskan lebih lanjut aja deh. Pattern recognition ternyata melihat kesamaan dan perbedaan dari sebuah masalah. Ketiga, abstraction atau abstraksi abstrak.
Kalau Pak Guru bilang abstrak, apa yang ada di benak kalian? Abstrak ini sering keluar di pelajaran SD. Di mapel apa coba? Abstrak. Mas apa? Abstrak. Mbak Naya? Abstrak. Bahasa Inggris bisa, yang sering banget keluar. Seni rupa. Nah, abstrak itu kan di seni rupa keluar terus. Lukisan abstrak atau misal karya seni abstrak. Nah, ternyata abstrak ini juga dalam sebuah dasar dalam berpikir seperti komputer. Artinya apa? Abstrak atau abstraction menyaring hal penting. Kalau abstrak di seni rupa itu gini, bedanya ya. Kalau abstrak di seni rupa ini, abstrak itu tidak ada bentuknya, ngawur. Tapi kalau di sini abstraction ini perbedaannya menyaring hal penting, maksudnya mengambil informasi yang penting saja, kemudian buang yang tidak penting. Nanti saya kasih contoh. Terakhir ada algoritma atau algoritma. Nah sekarang lagi algoritma, ada yang pernah dengar? Atau membuat contoh hal di rumah menggunakan 4 langkah dasar. Ini salah satu yang mudah. Ya, yang mudah itu apa saja? Berarti ini tadi. Nah, dekomposisi, pattern recognition, abstraction atau algoritma. Contohnya apa saja kan tadi sudah, silakan ditulis. Kalau mau yang ini berarti cari satu masalah kemudian dipecah. Kalau yang ini berarti tadi contohnya menunjukkan lokasi, menunjukkan sebuah bentuk, misal seperti itu. Yang ini berarti polanya sama. Cari pola yang sama kemudian suruh ngapain kalau pola yang sama. Ya. Terakhir algoritma menyusun langkah-langkah. Ini kayak prosedur teks. Tampilan kita harus belajar. Ya. Membuat minuman emergen. Berarti langkah-langkahnya apa aja? Oh bagus, terima kasih Mbak Santi. 1, 2, 3. Sentuh mata, sentuh telinga, sentuh hidung, sentuh mata. Kayak Mbak Rizka salah. Ya. Sentuh mulut, sentuh jidat. Mapel di sini kan kita belajar tentang bagaimana cara kita berpikir secara seperti komputer. Manusia itu kan bukan komputer, tapi kita berhak atau kita harus bisa berpikir seperti komputer. Tadi di situ apa yang dilakukan komputer kemudian yang hampir sama seperti manusia apa? Ya, kita manusia seperti komputer secara kebalikan. Berarti misal apa yang dilakukan? Mendapat masalah, misalnya kemudian diapakan? Dipecahkan masalahnya secara runtut, ya. Langkah-langkahnya apa saja tadi? Ada 4. 1 dekomposisi, 2 pattern recognition, 3 abstraction atau abstraksi, 7 kebiasaan anak Indonesia dilaksanakan dari bangun pagi. Berbeda ini awalnya bangun pagi beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat. 7 anak kebiasaan anak Indonesia hebat, silakan dipraktekkan atau dilakukan hari. Mungkin itu saja. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin.